materi pekan lalu itu kita membahas tentang apa? Ada dua kok salah satu. Tolong bisa bantu menyebutkan judulnya. Dan saya tunjuk ya coba. Akbar Nadif. Ya Ustaz, Antum ada nyatat kemarin materi ada pelajaran Ustaz. pekan lalu? Ya. Apa judulnya? Hmm, yang genap sama ganjil itu kan Ustaz. Iya Lupa betul. Ustaz. Ada genap ganjil lah, tapi bukan genap ganjil aja ya. Ada nama depannya tuh. Titik-titik bilangan genap, titik-titik bilangan ganjil gitu. Apa nama Lupa judulnya? Ustaz. Lupa. Ya, buka buku coba ya, dibuka buku di halaman 7, buku cetak matematika Ustaz. kelas 8-nya. Itu materi kita kemarin di halaman 7 sampai halaman 8 ya. Materinya itu tentang pola bilangan barisan ganjil. Pola barisan bilangan ganjil ya. Satu lagi pola barisan bilangan genap. Itu dua yang sudah kita pelajari. Kemarin terakhir ada kuis juga diberikan 10 soal. Ada yang nilainya bagus ya, ada yang tinggi. Kemarin paling tinggi tercatat di sini di Ustaz 90 atas nama Alden Fahri. Sekarang tak kemana siswa nggak datang. Terus Muhammad Zaki Dinata gitu ya. Itu yang nilainya tinggi-tinggi. Kalau Akbar Nadif 80 kemarin ya. Semoga nanti kuisnya yang hari ini bisa diikuti juga dengan baik ya, karena usaha pemberian pelatihannya dalam bentuk kuis secara daring untuk memudahkan, jadi tidak ada menulis-nulis ya, terlalu lama atau membuang-buang waktu kadang-kadang. Baik, kita mulai pembelajaran. Silahkan dikondisikan alat tulisnya, kemudian buku cetak ya, karena buku cetak kita itu akan selalu digunakan materi pelajaran kita dari buku cetak, panduan utamanya. Jadi nanti slide kita bisa belajar secara daring di sini, bisa dipelajari di mandiri di rumah ya. Materi kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya itu halamannya materinya ada di halaman 7 dan 8 ya. Berarti hari ini kita lanjut di halaman 8, 9, 10 dan 11. Nah, sekarang ada 4 halaman. Tolong disimak baik-baik karena kalau tertinggal satu dia saling berhubungan. Jadi pekan lalu kita belajarnya tentang ini. Barisan bilangan ganjil, genap, persegi, bilangan segitiga, bilangan persegi panjang, dan barisan bilangan pascal. Ada 6 ya. Tapi yang dari ke-6 ini yang baru dipelajari atau diselesaikan, kita bahas itu baru 2. Jadi cuma 2 ini kemarin. Barisan bilangan ganjil dan barisan bilangan genap. Hari ini kita akan selesaikan semuanya. Jadi keempat-empat yang sisa ini, mulai dari persegi, segitiga, persegi panjang, dan pascal akan kita pelajari secara sekaligus satu waktu. Agak cepat memang, maka butuh konsentrasi ya. Oke. Ini bagi yang kemarin belum hadir, silahkan nanti boleh ditandai. Secara umum dia seperti ini aja pelajarannya. Ada namanya judulnya barisan bilangan ganjil. Rumusnya apa? Rumusnya ini 2n kurang 1. Ya, ini rumus pekan lalu kita pelajari. Kemudian ini yang kedua, pola konfigurasi barisan bilangan genap. Tadi kalau ganjil, sekarang genap. Kalau genap rumusnya 2n. UN sama dengan 2n ya. Tidak ada kurang satunya. Oke, bedain di situ. Kemudian kalau yang ketiga, yang hari ini akan kita pelajari, namanya barisan bilangan persegi ya. Mengapa sebut dengan persegi? Karena ini bentuknya polanya itu membentuk satu persegi. Sebelumnya saya coret dulu ya. Ini salah ketik gambar. Jadi ini tidak ada titik. Nah, jadi gini. Apa yang disebut dengan pola barisan bilangan persegi itu kita bisa amati dari kumpulan titik yang terbentuk gitu ya. Jadi di sini ada namanya pola, kemudian ada jumlah titik yang ada dalam pola tersebut. Ini pola pertama, yang lingkar satu ini, dan ada 4 buah ini, namanya pola kedua. Ini pola ketiga, ini pola keempat. Tentu kalau dilanjutkan ya ada nanti namanya pola kelima, gitu ya. Seperti pekan kemarin yang sudah kita pelajari. Kalau pola pertama ini jumlah lingkaran warna hitamnya ada satu, ini satu ya, satu lingkaran. Kalau pola kedua ada 4 lingkaran. Kalau pola ketiga ini jumlahnya ada 9 lingkaran.
Bagaimana dengan pola keempat? Jumlahnya berapa? Ini kalau kita hitung 4 ke kanan 4 ke bawah, kita kalikan 4 kali 4 jadi 16. Menjadi pertanyaan, berapakah jumlah titik biru yang dibutuhkan pada pola kelima? Gitu ya. Kita kira-kira bisa memberikan jawaban berapa banyak titik yang dibutuhkan untuk melengkapi pola kelima. Oke, ada? Mana Ustaz? Berapa kira-kira? 25 Ustaz. 25. Oke, 25 dapatnya dari berapa itu? Dari mana muncul 25? Ya, lama kan ini. Ya, jawabannya 25, tapi 25 dari mana munculnya? Apakah 5 kali 5 atau 25 kali 1? 5 kali 5 Ustaz. 5 kali 5. Oke, 5 kali 5. Jawabannya 25 ya. Kalau dilanjutkan misalkan, ini kan sampai 5 nih. Bisa mau lanjut lagi 6. Kira-kira pola ke-6 itu membutuhkan berapa banyak titik lagi? 36 Ustaz. 36. Dapatnya dari berapa? Dari berapa kali berapa hasil 3? N kuadrat Ustaz. Nah, tuh di bawah sini ada rumusnya ya. Jadi tinggal diamati saja n kuadrat. N-nya itu karena dia polanya ke-6, berarti jumlahnya 6 pangkat 2 atau 30. Nah, jadi kalau ini kan berurutan nih 1 2 3 sampai 6. Kalau Ustaz mau lompat langsung habis 4, Ustaz mau langsung pola ke 10. Kira-kira berapa banyak titik yang dibutuhkan pada pola ke 10? 100 Ustaz. 100 ya, ini ya. Ya Ustaz. Oke, 100. Ya, setuju semua? Walaupun kita nggak tahu ya gambarnya seperti apa atau susunan seperti apa, tapi kita tahu jumlahnya itu ada 100. Dapatnya dari mana? Karena kita melihat pola ya. Pola. N kuadrat Ustaz. Dari N Kuadrat. kuadrat. Ini ada rumusnya, jadi bisa diamati langsung. Tapi kalau kita telaah, ini asal usulnya dapat dari perkalian berulang bilangan sesuai dengan polanya. Kalau satu yang di sini satu lingkaran, berarti 1 kali 1. Kalau yang 4 di sini, ini berarti 2 kali 2. Di sini tadi harus tutup sini ya. Ya, jadi cuma 3 aja. Karena ini kalau dia 4 ke kanan itu berbeda, bukan persegi. Ya, persegi itu kan jumlah ke kanan sama ke bawahnya, alasnya bukan alas. Panjang dan lebarnya itu sama ukurannya, jumlahnya itu. Sini 3 berarti 3 kali 3. Ini 4 berarti 4 kali. Oke. Ya. Jadi seperti ini modelnya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Yang baru masuk langsung ikuti pembelajaran karena baru dimulai. Baik, ini pola barisan bilangan persegi. Silahkan pertama dicatat ininya dulu, judulnya ini. Oke, silakan catat judulnya ini ya, judulnya. Kemudian rumusnya ini UN sama dengan n kuadrat, gitu ya. Jadi rumus n kuadrat itu yang nanti akan digunakan ketika dia bertanya tentang pola bilangan barisan persegi, ya, barisan bilangan persegi. Rumusnya UN sama dengan n pangkat 2, ya. Jadi seperti ini. Ini rumusnya. Kalau dia bertanya pola pertama pada barisan persegi, berarti ini 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1. Bagaimana kalau tanya tadi dia yang keempat? Keempat itu kan 16 kalau digambar tadi. Dapatnya dari berapa? 4 pangkat 2. 4 kuadrat itu jawabannya 16. Jadi ya. Bagaimana kalau dia ditanyanya lompat langsung ke bilangan yang tinggi? Pola ke 20. Ini jawabannya 20 kasih pangkat 2, 20 kuadrat ya. 20 kuadratnya 40. 20. Oh, jangan 40. 400 Ustaz. 400. 400. Kalau 40 20 kali 2 ya. Masih 20 kali 20 maka jawabannya 400. Ya. Ini pasti membentuk persegi. Itu kalau digambarkan ada titiknya 20 ke kanan, habis itu 20 ke atas gitu ya. Itu sangat banyak. Jadi mustahil digambarkan, maka tapi kita tahu jumlah ya. Itulah disebut dengan pola bilangan. Kita bisa menebak secara
berurutan lanjutan dari pola yang telah tersusun. Oke, ini bisa dipahami kira-kira gambarnya ini, Ustaz, kemudian luas. rumusnya ya. Oke, kalau bisa ya, kalau yang ini masih mudah. Ini ada contoh di buku juga ada, silakan dipelajari mandiri. Kita lebih kepada pemberian nama dan rumus dulu ya. Kalau tadi bentuknya persegi, sekarang bentuknya segitiga. Ini ada bentuknya segitiga ya. Satu lingkaran, ada 3, ada 6, ada 10. Oke, sama. Tapi sini rumusnya berbeda ya. Intinya dia memiliki bentuk seperti segitiga jika disusun jadi seperti segitiga. Ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga, ini pola keempat. Kalau dilanjutkan pola kelima, berapa banyak lingkaran yang dibutuhkan untuk menggambarkan pola kelima? Pertanyaan seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa menebaknya berdasarkan rumus. Tapi sebelum ke rumus, coba kita analisis dulu. Kalau pola pertama itu jumlahnya 1. Kalau pola kedua jumlahnya 3. Kalau pola ketiga jumlahnya 6. Kalau pola keempat ini jumlahnya kalau dihitung ya, ini 10. Kira-kira yang kelima ini berapa? 1, 3, 6, 10. Habis itu berapa bilang? Bisa nebak nggak? 15, Ustaz. 15. 15. Dapatnya dari mana tuh muncul angka 15? Apakah dari rumusnya? Hitungnya Hmm? setengah kali 5, Ustaz. Setengah kali 5 terus Sama 1. 5 tambah 1. setengah, oh ya, setengah kali 5 dikali 6 gitu ya. Karena 5 tambah 1. Oke. Iya, Ustaz. Berapa tuh setengah kali 5 kali 6? Seperti apa nih cara mengalikan seperti ini? Nih, setengah kali 5 kali 6. Jadi 15 ada jawabannya. Setengah kali 5 kali 6. Benar 15? Benar sih mau jawaban 15, tapi ngalinya gimana nih? Setengah dikalikan kemana nih? Setengah ini dikalikan ke 6 ini dulu ya. Setengah kali 6 itu berapa? Setengah dari 6 ya. Setengah dari 6 itu 3. Jadi 3 dikali dengan 5. Muncul angka 15. Seperti itu kalinya. Tapi kalau seperti itu polanya tentu agak membingungkan gitu ya. Rumusnya memang seperti itu. Tapi ini kita coba kita gambarkan dulu. Jadi kalau di sini pola segitiga yang pertama kan satu lingkarannya ya. Jadi kalau pola pertama ini 1. Kalau pola kedua ini 1 tambah 2 gitu. Ya, 1 tambah 2. Yang kalau yang 6 ini 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Ini kan 6 nih. Kalau yang 10 itu 1 tambah 2 tambah 3 itu tambah 4. Intinya dia kalau dia pola keempat berarti hitungnya sampai 4 gitu ya. Kalau pola kelima berarti ini hitungnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Seperti ya. Ini silakan dihitung manual. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu berapa jumlah? Jumlahnya ada 5. Ini ya kalau ada analisis. Nah, bagaimana kalau saya lanjutkan? Ini bukan pola kelima, pola keenam. Berapa banyak jumlah lingkaran yang dibutuhkan? Yang bisa nebak atau berhitung. Pola keenam. Berarti ini kalau yang keenam 1 tambah berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sampai tambah 6 ya. Intinya kan dia harus seperti ini. Kalau pola kelima 1 sampai 5 gitu ya. Kalau pola keenam berarti 1 sampai 6 dijumlah. Kalau dijumlahkan ini berapa nih kira-kira? Yang warna biru. Coba 21, Ustaz. Jazilul Fawaid jawabnya 21 katanya. 21. Ya. Silakan hitung ya. Insyaallah tepat. 21. Oke, syukron sudah dijawab. Ya. Tapi kalau menghitung seperti itu, kalau misalkan Ustaz mintanya yang jauh, misalkan pola ke 20 katanya. Pola ke 20 berapa banyak titiknya? Tentu kalau kita hitung 1 tambah 2 sampai tambah 20 agak lama gitu ya. Tentu lama ngitungnya kemudian tidak efisien.
Maka di sini diciptakanlah rumus untuk menghitung secara cepat, ya. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan, ya. Mau pakai rumus seperti ini boleh, setengah N, karena di buku seperti ini ya tulisnya, jadi kita harus seragam aja. Atau ada bentuk lainnya juga sebenarnya, tapi kita pahami seperti itu. UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1, ya. Ini rumus yang akan berlaku untuk pola bilangan segitiga. Oke. Jadi kalau dimintanya U5 suku kelima itu jawabannya 15 tadi. 15 tadi kawannya ada jawabannya 15. Dari mana munculnya rumusnya? Ya ini, setengah N ini kita ganti dengan angka ini 5, ya. Kalau tanya U5 atau pola kelima berarti N-nya adalah 5. Nah, yang dalam kurung itu N-nya kita ganti dengan 5 lagi. Itu ditambahkan 1. Ini wajib tambah 1 ya. Kalau dikurung. Ya. Ini kalau kita kalikan tidak bisa setengah kali 5, tidak ada hasilnya. Hasilnya berkoma ya. Jadi agak menyusahkan, tapi ya dibiarkan saja. Setengah dikali 5. Itu yang ini 5 tambah 1 jadi 6. Nah, ini boleh dikalikan dahulu yang di belakang ya. 5 kali 6 itu berapa? 5 kali 6 kalau dikalikan hasilnya adalah 30, Ustaz. Oke, 30. Kemudian nih kalau dikalikan setengah dikali 30, jawabannya adalah 15. Nah, seperti ini ya. Ini cara mengerjakannya untuk pola bilangan segitiga. Nah, segitiga. Jadi segitiga seperti ini. Jadi kalau tanya U20 itu berarti setengah dikali 20 dikali 21. Kenapa 21? Karena lanjutannya ini kan 5 kali 6, ya. Setengah dikali 20 ini kebetulan bisa. Setengah kali 20 jawabannya 10. 10 dikali 21 jawabannya adalah 210, ya. Nah, jadi selesai langsung. Jadi nggak usah kita hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 20 terlalu lama, gitu ya. Maka menggunakan rumus itu lebih efisien. Ustaz, Ya, Ustaz, ya. saya lupa tentang cara apa perkalian 1/setengah kali. Setengah kali, ya. Setengah kali 20, misalkan ya. Jadi yang pusing setengah kali 20 ya 20 dibagi 2 seperti itu ya. 20 dibagi 2. Cara membaginya memang kalau bisa dibiasakan di luar kepala ya. Setengah dari 20 berarti gimana sih bilangnya? Seharusnya kalau di SD udah selesai ya materi pembagian. Kalau mau bagi-bagi ya seperti ini, setengah dari 20 itu setengah kali 20 itu kan jawabannya 10. Caranya tentu dibagi biasa seperti ini. 20 dibagi 2 gitu ya. Ini cara yang umumnya, cara lamanya. 20 dibagi 2. Jadi cari perkalian 2 kali berapa yang mendekati 2 di sini ya. 2 kali 1 yang bisa. Itu dikurangkan turun 0. 0 kali berapa ya? 2 kali berapa yang hasilnya 0? Berarti 2 kali 0. Ke sini ini ya jadi habis. Maka jawabannya 10 gitu ya. Maka ini adalah hasil yang diminta. Ini cara yang lama itu di SD gitu ya. Tapi saya harapkan kalau ada di SMP ya memahami yang seperti ini. Setengah dari 6 itu kan jawabannya 3. 6-nya dibagi 2 gitu. Itu adalah misalkan seperempat kali 8 itu jawabannya 2. Ini ada yang bisa nebak kan? Seperempat dari 32 itu berapa? Seperempat dari 32 ada? 8, Ustaz. 8 ya. 8. Ya, seperempat dari 40 10. Jadi dibagi aja 40 dibagi 4 gitu kan. Kalau dia seperempat. Tapi kalau bagaimana kalau di sini bukan seperempat tapi 3/4 dari 40.
berapa nih? 3/4 dari 40. 30 Ustaz. Ya, kuadrannya 30. Yang lain paham ya? Ini perkalian pecahan dan bilangan bulat. Ya cara mencoret-coret aja ya. Ini 4 dengan 40 yang dicoret. Ini sisa 10, di sini sisa 1. 3 kali 10 itu 30. Kalau dibagi 1 ya tetap 30. Gitu ya. Ini materi perkalian bilangan pecahan. Oke. Wajib dikuasai ya di sini. Tadi pengulangan. Baik, ini rumus utamanya, ini nama judulnya. Silahkan catat rumusnya. Setengah N, setengah dikali N, dikali N tambah 1. Nanti catat, silahkan pasti digunakan ya untuk kuisnya. Oke, kita lanjut. Ini waktunya ada setengah jam lagi. Berikutnya pola bilangan persegi panjang. Oh, tadi persegi aja ya, sekarang ada persegi panjang. Di sini kita perhatikan bentuknya, ini pembentuk persegi panjang. Ya, bedanya sama persegi. Kalau persegi itu sama panjang dan lebarnya, jumlahnya ya. Kalau di sini dia berbeda. Berbedanya pun 1 ya. Kalau di sini kedua, di sini 3 ke atas 2. Sini 4. Ini 4 ke kanan, 3 ke atas. Ini 5 ke kanan, 4 ke atas. Ya. Tapi sekarang kita bukan bentuknya itu dulu. Kita akan mencari polanya dulu. Ini pola pertama, ini pola kedua, ini ketiga, ini keempat. Kita berkaitan sama jumlahnya dulu. Kalau pertama ini jumlahnya ada 2. Kalau kedua ini ada 6. 6 ya jumlah titik. Kalau yang ketiga ada 12. Kalau ini ada 20. Seperti itu ya. 2, 6, 12, 20. Itu adalah jumlah-jumlah dari pola yang dibentuk. Bagaimana kalau dia pola kelima? Berapa banyak titik yang dibutuhkan untuk menyusun pola kelima? Ini menjadi pertanyaan. 30 Ustaz. 30. 10. Dapatnya dari berapa kali berapa itu? Berapa kali berapa ya? Saya dapat 30. 5 tambah 1. 6 kan Ustaz. 5 kali 6 30. 5 kali 30. Ya, jadi tinggal mengalihkan sesuai dengan polanya ya. Kalau dia yang ke-10 berarti berapa kali berapa? Pola ke-10. 55 Ustaz. 55. Jumlahnya 55. Kalau 55 kurang tepat. Kalau 55 itu dia kalau yang tadi segitiga. Ini persegi. Kalau persegi rumusnya ini. N tambah 1. N dikali N tambah 1. Jadi kalau dia pertanyaannya pola ke-5, yang ke-5 tadi, jawabannya 30 tadi katamu Pak Don. Dapat 30 dari mana? 5 kali 6. 110 Ustaz. Nah, kalau yang ke-10 berarti 10 kali 11. Jawabannya muncul 110. Gitu ya. Tapi kalau dirumuskan dia bentuk seperti ini. UN sama dengan N dikali N tambah 1. Yang wajib catat ini ya, judulnya terus rumusnya gitu ya sebenarnya. Kalau yang ini sebagai pengantar. Jadi kalau 10 seperti ini. Bagaimana kalau dia diminta ke 21? Pola ke-21 berapa banyak lingkaran yang dibutuhkan pada pola bilangan persegi panjang? Berarti ini 21 kali berapa? Ya tinggal dilanjut aja 21 kali 22 gitu ya. Dua bilangan yang berurutan. Ya, silakan dikalikan baru nanti muncul hasilnya. Kalau dikalikan berarti 462 ya. Silakan dikalikan ya. Oke. Jadi yang dicatat itu ini ya. Nama judulnya terus rumusnya. Nanti kita coba di kuis. Nama barang sini. Lalu tidak hanya pada nomor
Oke, baik, udah catat ya. Ini rumus persegi panjang, rumusnya di bawah. Oke, satu lagi yang ke-6. Yang ke-6 ini agak cepat kita. Pola konfigurasi barisan bilangan Pascal. Ini yang paling susah di antara semuanya. Karena apa? Di sini polanya membentuk pangkat seperti ini ya. Tapi ini insya Allah mudah dipahami juga jika yang ini dengan teliti. Jadi di sini bentuknya itu ada baris per baris. Ini baris pertama nih, yang angka 1 di atas. Ya. Yang ini baris kedua nih. Ini baris ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Ya, ini ada 6 yang digambar. Yang diperhatikan yang ke kanan aja ya. Yang warna biru jangan diperhatikan. Oke. Nah, jadi di sini dia menanyakan berapakah banyak jumlahnya gitu ya. Berapakah banyak jumlah. Oke, yang baru gabung silakan disesuaikan ya. Pembelajaran kita sudah jalan. Nah, jadi di sini untuk menyusun pola barisan bilangan Pascal, dia mulainya memang startnya harus dari 1 ya, dari 1. Oke, ini dari 1, kemudian ini baris pertama ya, baris pertama. Baris kedua itu dimulai dengan ya, dimulai dengan angka ini, masih angka 1 juga ya, 11. Terus kalau yang ketiga itu dijumlahkan dia yang tengah-tengahnya. Jadi 1 tambah 1 ini muncul angka 2 gitu ya. Jadi 2 itu muncul dari penjumlahan 1 dan 1. Kalau di sini baris ketiga sudah selesai, baris keempat ya, kita jumlahkan yang berdekatan 1 dan 2 muncul angka 3 ya. Sini 2 dan 1 dijumlahkan muncul angka 3. Oke. Kemudian yang baris berikutnya yang di bawahnya sini dijumlahkan 1 dan 3 muncul angka 4, dijumlahkan angka 3 dan 3 muncul angka 6, jumlahkan angka 3 dan 1 muncul angka 4. Jadi dia ada penjumlahan bilangan yang berdekatan gitu. Sehingga ini kalau dilanjutkan bentuk satu barisan yang bentuknya seperti piramid seperti ini. Ini kan barisan yang ke-6 ya, B6. Bagaimana kalau kita lanjutkan untuk menentukan B ke-7? B ke-7 di bawah sini misalkan. Baris ke-7 seperti apa bentuk susunannya gitu ya. Wajib kita mulai dari angka 1 dulu. Dari 1 startnya. Habis itu untuk mengisi angka yang di tengah-tengah sini ya, tatanya ini. Itu diisi dengan angka, menjumlahkan angka yang berdekatan. 1 tambah 5 ya, 1 tambah 5 itu kalau dijumlahkan muncul angka 6 ya. Kemudian untuk yang ngisi di sini ya, di sini mau diisi, itu diisi oleh angka yang berdekatan 5 dengan 10 dijumlahkan jadi 15 gitu ya, jumlah. Kemudian yang untuk mengisi angka di sini nih, saya coret sekarang, itu diisi oleh angka 20. Kira-kira di sini yang warna pink ini diisi angka berapa? 15 Ustaz. 15. Dapatnya dari 10 tambah 5. Kemudian dilanjutkan lagi di sini lagi. Ini yang keberapa nih yang saya coret sekarang? 6 Ustaz. Di belakang wajib angka 1 lagi ya. Jadi dia membentuk satu piramida. Oke. Tapi yang ditanyakan dia bukan kepada bentuk seperti ini aja, tapi lebih kepada jumlahnya juga ya. Banyaknya bilangan pada barisan 1. Barisan ke-1 banyaknya bilangannya itu ada 1. Jumlahnya ada 1 ya. Kalau barisan kedua banyaknya ada 2, 1 tambah 1 ini. Kalau baris ketiga ini 1 tambah 2 tambah 1, itu jumlahnya 4 gitu ya. 4. Oke. Tentu kalau kita hitung nih baris ke-7 ini agak lama ya. Berapa banyak bilangan yang ada di baris ke-7 itu dijumlahkan 1 tambah 6 tambah 5 tambah 20. Kalau seperti itu bisa tapi lama. Maka di sini dibentuk rumus. Rumusnya itu UN sama dengan 2N kurang 1. UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. UN sama dengan 2N kurang 1. UN sama 2 pangkat N kurang 1 gitu ya. Sebagai contoh, saya mau menentukan dulu UN. Oke. 2 pangkat N kurang 1 ya, seperti ini ya.
Maka kalau diminta U1, ya, ganti huruf N-nya itu dengan angka, ganti huruf N-nya dengan angka 1. 1 kurang 1. Ini sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1 ini 0 ya. 2 pangkat 1 itu 1. Nah, jadi suku pertama atau pola pertama jumlahnya adalah 1. Ya, dari sini ya, ini jumlahnya 1. Oke, sesuai. Bagaimana kalau dia minta pola ketiga? Pola ketiga itu berapa banyak jumlahnya? Ya, itu sama dengan 2 pangkat 3 kurang 1. Susah tulisnya. 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2. Berarti ini jumlahnya 4. Gitu ya. Dan cek apakah memang benar baris ketiga jumlahnya 4. Nah, kalau kita tengok ya di sini. Nih, baris ketiga yang ini 1 2 1 dijumlahkan ini 1 tambah 2 tambah 1 jawabannya 4. Jadi sesuai gitu. Kita pakai rumus jawabannya 4, kita hitung manual juga 4 gitu ya. Itu adalah perhitungan menggunakan rumus. Jadi rumus ini sudah tepat sesuai dengan perhitungan segitiga Pascal ya. Untuk menentukan berapa banyak jumlah bilangan yang ada pada baris kesekian. Kalau baris ke-1 berarti U1, kalau baris kedua berarti U2 gitu ya. Kalau baris ketiga U3. Silakan masukkan rumusnya. Nah, ini silakan dicatat rumus untuk barisan bilangan Pascal. Oke. Ya, secara umum ini yang kita pelajari ya. Nanti akan diberikan latihan tugas. Silakan nanti. Enggak, kuis Ustaz. Iya, kuis. Nanti diberikan kuis. Nah, silakan mau ditanyakan dulu rumus-rumus apa. Kira-kira ada yang lewat nggak tadi? Bilangan Pascal rumusnya ini ya. UN 2N 2 pangkat N kurang 1. Kalau masih ada yang bingung tentang pangkat ya tanyakan dulu. Kalau bilangan persegi panjang rumusnya ini di bawah ya. UN sama dengan N tambah 1. N kali N tambah 1. Terus rumusnya berikutnya untuk yang segitiga. UN sama dengan setengah N tambah 1 gitu ya. Setengah N dikali N tambah 1. Oke, yang satu persegi panjang. Persegi N kuadrat. Ya, dia bertanyakan? Ana tadi maksudnya pas apa rumus persegi. Sebelum persegi ada tadi? Enggak ada. Jadi dari sini ya, sebelum persegi itu yang kemarin kan lalu dipelajari bilangan genap dan bilangan ganjil. Ya, ganjil ini rumusnya yang bawah. Di buku juga ada ya, di halaman 7. Yang genap ini ya rumusnya di buku juga ada di halaman 8. Ini juga ada. Yang hari ini bernama persegi ya. Jadi berbeda polanya, berbeda juga rumusnya gitu. Jadi silakan ditandai dulu nama-nama polanya ya dan rumus-rumusnya apa saja. Ya, seperti ini. Barisan bilangan ganjil itu rumusnya apa? Kita tandai rumusnya itu N 2N kurang 1. Ini rumus untuk barisan bilangan ganjil. Kalau genap apa? 2N. Kalau persegi apa? N pangkat 2. Kalau bilangan segitiga apa? Setengah N. Setengah kali N ya, setengah kali N. Itu dikali N tambah 1. N tambah 1 dikurung. Dan dikerjakan dulu. Kalau yang persegi panjang, N dikali N tambah 1. Mirip-mirip ya. Kalau yang Pascal, itu tadi yang pangkat 2 pangkat N kurang 1. Seperti ini. Ini rumus-rumus untuk semua barisan pola barisan konfigurasi objek yang dipelajari di S1. Rekapnya lebih kurang seperti ini gitu ya. Tapi kalau kalian catat di buku, silakan disesuaikan. Ya pas enggak? Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita beralih ke kuis. Ya. Kita beralih ke kuis. Di sini ada soal kuisis seperti pekan lalu kita berikan kepada Ananda. Bisa masukkan di kolom chat. Ada 10 soal sebagai kuisnya. Insya Allah mudah.
10 soal ya. 10 soal insya Allah ini mudah. Kalau diikuti pembelajaran tadi dengan baik. Tapi kalau tidak ya masih bingung juga. Karena rumus-rumusnya tadi yang berbeda. Nah, silakan masuk. Kita langsung ke kuis. Ya, jadi nggak pakai latihan nilainya dari kuis. Yuk, baru 5 orang. Kuisnya ada di kolom chat ya. Ini bisa ini baru 8 orang. Kita lebih kurang 13 nggak salah yang hadir di Google Meet. Oke, baru 9. Ini judulnya pola bilangan segitiga dan persegi, tapi sampai segitiga Pascal usah masukkan juga. Ini hanya judulnya karena terbatas, jadi cuma saya berikan judul segitiga dan persegi. Oke, baik, ini kita mulai saja karena waktunya tinggal 15 menit. Nanti takutnya nggak terkejar sampai akhir. Yang belum silahkan gabung ya, di kolom chat ada linknya. Nah, silakan dimulai. Barisan bilangan 149 25 36 itu barisan bilangan kira-kira segitiga kah, persegi atau lain-lain. Waktu 1 menit ya. Oke, yang udah jawab baru Hanif, Irsad, Jazidul, Rahmat. Yang lain belum? Syahid belum. Nadif sudah, oke. Kolbi sudah. Zaki belum. Zaki agak terlambat maksudnya. Syahid sudah, oke. Ada yang jawab segitiga, ada jawab persegi, ada jawab persegi panjang. Jawabannya minta yang mana yang benar ya? Yang benar itu adalah persegi. Persegi ya. Persegi. Oke. Sip. Jawabannya benar adalah persegi. Yang jawab segitiga sama persegi panjang, nah itu berarti belum tepat. Oke, kita lanjut. Yang pertanyaan kedua. Diketahui susunan pola bilangan 2468. Berapakah pola bilangan ke-20? Sebagai kunci ini rumus pola bilangan genap. Kalau genap, pola ke-20-nya berapa? Rumus genap apa tadi ya? Oke, ada yang jawab 40, ada jawab 60 juga, ada jawab 56, ada jawab 34. Oke. Oke, gantian ya. Yang kedua, anggota utama dari Mekah, bulan badan. Azza belum. Merupakan pokok tulang dan ini semua bulan badan kita yang banyak macamnya. Sip. Ada tulang dada, tulang rusuk. Oke, ada yang jawab slide ini? Ekor, ya, ini. Oke, sip. Kolbi benar. Oke, jawabannya 40 ya. 2 kali N. 2 kali 20. Sip. Lanjut, pertanyaan ketiga. Diketahui susunan pola bilangan segitiga. Ya. Pola bilangan ke-20. Rumusnya dulu apa? Terus silahkan diganti. Ustadz. Ustadz. Iya. Kenapa Nare tadi nggak bisa login Quizizz Ustadz? Dari tadi lagi Ustadz. Gimana? Dari tadi nggak bisa login quiz itu Ustadz. Nggak bisa? Nggak bisa. Dari tadi Ustadz. Udah Ustadz. Masih berputar-putar gitu ya? Di proses.
Kalau belum bisa nih memperhatikan aja ya, silakan lihat aja grafiknya. Tapi nanti antum catat juga jawaban antum. Siapa namanya? Akil ya, Akil. Ini kan di layar nampak ya. Bisa Ustaz, sudah bisa Ustaz, sudah bisa Ustaz. Nah, udah bisa ya, silakan langsung. Akil. Nanti menyesuaikan saja ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke 4. Diketahui pola bilangan persegi panjang 3, 8, 15, 24. Ya. Ini rumusnya agak beda ya. Rumusnya ini berbeda. Rumusnya bukan yang n tambah 1 tadi ya, beda lagi. Rumusnya itu n dikali n tambah 2. N dikali n tambah 2. Oke, n dikali n tambah 2. Kalau pakai rumus n tambah 1 kurang cocok sama persegi. Karena persegi panjang ini agak banyak variasinya ya, jadi tidak sama dengan persegi. Kalau persegi dia tetap. Kalau persegi panjang dia ada variasi, kadang dia n tambah 1, ada n tambah 2, n tambah 3. Tergantung bentuk segi panjang yang dibentuk. Ada 12, berapa 19. Lalu kurang 3 ada 5. Oke. 2, ini 11. Kita lanjut. Ada yang benar yang salah ya? Yang jawaban 120 yang benar ya, karena ada beda. Berikut yang termasuk dalam macam pola bilangan kecuali yang salah ya. Silakan jawab yang salah. Lalu ada berapa? Berapa semua ini? 7, 12, 13, 14, 14. 33 jumlah lengkap. Yang tidak dipelajari ya. Tadi dari yang paling ujung yang sampai di paling bawah tulang spot. Nah, fungsinya apa? Ya, kalau tengkorak tadi fungsinya melindungi otak. Ya. Banyak juga. Ya. Kalau tulang ada itu dan bisa. Oke, habis waktunya. Kita lanjut. Jawabannya itu yang itu ya, segitiga yang lingkaran ya. Kalau Fibonacci ada tapi tidak kita pelajari secara khusus karena itu nanti di SMA lebih tepat. Yang jawaban lebih tepat lingkaran, karena lingkaran nggak ada bentuk. Itu nampak ada gambarnya. Silakan di zoom ya kalau kurang nampak. Itu intinya gambar persegi, pola barisan bilangan persegi. Jadi rumus apa itu kalau dia persegi? Ya, tulang kita dia tidak lurus, ya. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan. Jadi tidak tegak lurus seperti tiang, ya. Dan tujuannya untuk menjaga keseimbangan. Rumus umum pola bilangan persegi. Setiap jawaban yang lain ada yang oke 100% benar. Oke. Rumusnya jelas ya. Yang jawabnya n kuadrat insyaallah tepat. Oh, ada yang pakai 2n kuadrat kurang 1. Jawaban yang benar itu adalah un sama dengan n kuadrat. Kemudian kalau dia lurus ya. Oke. Ya, tidak seimbang. Lanjut. Pertanyaan ke-7. Tujuannya apa tuh? Ada tanya di sini. Itu ada gambar gelas. Susunan 1 sampai ke 4. Kira-kira kalau dilanjut pola ke-8, berapa banyak gelas yang dibutuhkan? Pola ke-8.
Ini rumus barisan segitiga. Kira-kira apa rumus yang dibutuhkan pada barisan segitiga? Kalau polanya pola ke-8. Nah, ini ada tukang rusuk ya. Di bagian depan ada tukang rusuk. Oh, yang ini ya? Nah, di tukang rusuk itu ada ini ya. Ya, jawab. Ada 10. Baru 3 nih. Ada 12. 3 orang jawab. Sudah benar tiga-tiganya. Ada 12. Ada yang kurang tepat. Iya, 7 tukang rusuk sejati, ada 7 buah. Lalu ada 3 rusuk palsu dan ada 2 rusuk bayar. Jawabannya adalah 36 ya. Setengah dikali 8 dikali 9. Nah, kenapa dikatakan dia ada 2 rusuk? Setengah dari 70. Oke, lanjut. Dua pertanyaan ke-8 lagi. Pertanyaan ke-8. Tentukan banyak titik pada pola ke-10. Nampak ada gambar ini. Gambarnya agak ini ya. Agak ini pola persegi ya ini. Pola persegi. Persegi pola ke-10. Gambarnya titiknya dia tembus. Jadi tukang rusuk yang ke-8 dia ya 9 ke-8. Kalau persegi pola ke-10-nya, persegi panjang pola ke-10-nya berapa banyak? Oke, banyak jawabnya benar. Tinggal masukkan rumus ya. Pola ke-10 pada barisan bilangan persegi panjang. Oke, 3, 2, 1 waktunya habis. Kalau yang jawab 110 benar. Ya, apa ya? Walaupun gambarnya tidak terlihat jelas ya karena apanya dia tembus pandang gambar. Oke, pertanyaan ke-9. Ini ada segitiga, tentukan pola selanjutnya pada pola berikut ini. Jumlahnya ya. Itu ada 1, 2, 3. Pola ke-4 berapa banyak? Keterangan yang ada bagian ujungnya pada pola punggung yang pertama ya. Jumlah titik yang dibutuhkan pada pola berikutnya. Ya. Oke, Jershad sudah jawab, Rahmat sudah. Oke, ada jawabnya yang ini 10, 16, 17. Banyak kan yang bertemu dengan kelompok orang dan ya, puas pertamanya disebut dengan pola kanvas. Oke, 3, 2, 1 habis. Jawabannya benar ada 10 ya. 10. Oke, Musadul Hanif paling tinggi. Kita 1. Lanjut, pertanyaan terakhir. Ustaz. Ya. Nah udah jawab 10 Ustaz, tapi kok nggak masuk Ustaz? Masuk. Masuk. Ana juga Ustadz, tulisannya times up. Ya, habis waktunya mungkin. Jaringan mungkin. Oke, yang terakhir ini pola segitiga ya. Segitiga, gambarnya agak jelas. Kalau pada segitiga pola ke-24 sebanyak lingkaran yang dibutuhkan. Pola ke-24 sebanyak titik lingkaran. Silakan dimasukkan rumusnya. Habis itu dikalikan di luar kepala. Berapa kali berapa? Oke. Jawaban yang benar itu adalah yang kedua ya. 300. Dapatnya dari 25 kali
6. Ya. 25 kali 6. 25 kali 12. Lagi tat. Ini habis ya? Iya, habis soal. Habis 10 soal sudah diberikan. Jadi jawabannya nilai berapa nih? Nah, coba dicek dulu. Ada beberapa soal kayaknya tadi ada yang bonus ya seharusnya. Ustaz juga belum cek. Yang paling tinggi Mufadol Hanif, kedua Rahmat, ketiga Syahid. Oke, jawaban paling tinggi nilai 80, Rahmat 70, Syahid 70. Oke sip, ada yang tinggi juga. Ustaz ikut juga di sini. Ustaz jawabnya cuma 6 soal saja. Ada yang masih rendah, ada yang 20. Oke, secara umum nih beberapa siswa sudah memahami lebih dari setengahnya. Intian tadi rumus-rumusnya ya, rumusnya dipelajari, diingat, karena penerapannya berbeda-beda dari setiap pola dengan termasuk yang persegi panjang tadi Ustaz klarifikasi dia ada sedikit perbedaan ya. Beda bentuk, dia beda rumusnya juga. Ada yang pakai n tambah 1, ada n tambah 2. Tapi yang secara umumnya kita pakai yang di buku dulu. Ya. Kalau di buku rumusnya n dikali n tambah 1. Itu sudah persegi panjang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti tidak n dikali n tambah 2 atau bisa jadi n dikurang 1 misalnya gitu. Itu juga masuk ke dalam rumus pola barisan bilangan persegi panjang. Baik, saya rasa cukup pertama kita pada